Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sananta buktikan ketajamannya di SEA Games 2023. Media Vietnam sebut SEA Games 2023 pelampiasan Indonesia gagal di Piala Dunia U20. Sintayong pamer foto bareng pelatih Jepang, mental Timnas Indonesia bikin Jokowi bangga. Akhiri penantian medali emas selama 32 tahun, Garuda Muda pun akhirnya berhasil membawa pulang emas ke Indonesia. Timnas Indonesia U22 menang 5-2 atas Thailand pada pertandingan final cabur sepak bola putra SEA Games 2023. Laga pun berlangsung sengit dan keras, bahkan hujan kartu pun mewarnai pertandingan final malam ini. Garuda Muda benar-benar menunjukkan mental yang sangat luar biasa, menggerahkan semua tenaga untuk laga hidup dan mati ini. Kemenangan atas Thailand U22 ini jelas amat berarti untuk Timnas Indonesia, sebab itu adalah medali emas cabur sepak bola SEA Games pertama Indonesia sejak terakhir kali diraih pada 1991 silam. Sementara itu gol-gol Indonesia malam ini dicetak oleh Ramadan Sananta mencetak brace, Irfan Jauhari, Fajar Faturrahman, dan Beckham Putra. Timnas Indonesia U22 baru saja berhadapan dengan Thailand U22. Pada laga penting ini Arhan, sang pemilik lemparan ke dalam, harus absen karena kartu merah. Namun di partai final ini Coach Indra Syafri ternyata sudah menemukan pengganti Arhan untuk mengeksekusi lemparan jauh ke dalam. Coach Indra mempercayakan tugas itu kepada Alfeandra Dewangga, dan ternyata Dewangga belum kehilangan sentuhannya. Ia pun mampu membuat lemparan dalam yang jauh yang tepat sasaran sehingga Ramadan Sananta pun mampu mencetak gol pertama Indonesia dari skema tersebut. Timnas Indonesia U22 ungguli Thailand 2-0 di babak pertama laga final sepak bola SEA Games 2023. Gol tim asuhan Indra Syafri itu diborong oleh Ramadan Sananta. Gol pertama Sananta lewat skema lemparan jarak jauh yang dilepaskan Alfeandra Dewangga pada menit ke-21. Sananta melakukan tandukan. Bek Thailand Song Chetong Cham pun mencoba menghalau tapi bola tetap masuk ke gawang. Sementara jelang turun minum di masa injury time, Indonesia mendapatkan gol keduanya, di mana Ramadan Sananta kembali membuat golnya. Ia meneruskan umpan Rizky Ridho menjadi gol. Thailand protes karena menganggap bola itu adalah bola fair play usai terjadi pelanggaran di kotak penalti Indonesia. Wasit ternyata tetap mengesahkannya. Kegemilangan Sananta bak oase di padang gurun, sebab seperti yang kita tahu, lini depan selalu menjadi pekerjaan rumah Timnas Indonesia di segala kelompok usia. Hernando Ari adalah kiper utama Garuda Muda yang turun sepanjang permainan melawan Thailand ini. Berkat tepisan Hernando Ari, gawang Indonesia pun berkali-kali selamat. Bahkan dalam satu momen Hernando terkena bagian wajahnya oleh salah satu pemain Thailand. Namun kiper utama ini masih sanggup melanjutkan permainan. Sangat luar biasa. Sementara itu sebelum laga final, pelatih kiper Timnas Indonesia U22 Sahari Gultom memang berharap anak asuhnya Hernando Ari dan Adi Satrio mencapai puncak performa mereka di laga final. Sahari Gultom pun memberi pesan agar kedua kipernya tersebut tampil tanpa beban di laga menghadapi Thailand U22. Dan itu pun dibayar kontan oleh performa gemilang Hernando Ari di bawah Mister Gawang. Aksi baku hantam terjadi antar pemain Indonesia dan Thailand pada babak pertama perpanjangan waktu final SEA Games 2023 di Stadion Olimpiade Phnom Penh Selasa malam. Aksi tanpa batas ini terjadi tak berselang lama setelah Timnas Indonesia U22 kembali unggul atas Thailand. Gol yang membuat skor menjadi 3-2 dicetak oleh Irfan Jauhari pada menit ke-91. Keributan lantas terjadi antara pemain kedua tim. Bukan hanya antar pemain tapi juga melibatkan official team. Pemain Timnas Indonesia U22 Komang Teguh terlihat dari tayangan siaran langsung saling tukar pukulan dengan kiper Thailand. Bahkan manajer Timnas Indonesia U22 Sumbarji juga terkena pukulan yang dilepaskan oleh official Thailand. Keributan ini pun membuat wasit mengeluarkan kartu merah untuk Komang dan Saponwit. Selain itu, wasit juga mengeluarkan kartu merah lain kepada official dari kedua tim di pertandingan babak pertama perpanjangan waktu ini. Isara Sritaro merasa laga melawan Timnas Indonesia U22 akan selalu menjadi laga yang sulit, apalagi di laga final. Pelatih Thailand ini kemudian memberikan penilaian terhadap Timnas Indonesia U22. Ia merasa tim asuhan Indra Syafri memiliki beberapa keunggulan, yakni kelincahan dan ketangguhan fisik.
Bek Thailand Jonathan Kemdae sempat melakukan aksi-aksi provokatif saat timnas Thailand U22 berjumpa timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2021 lalu. Momen itu terjadi pada saat fase semifinal. Dalam duel yang berlangsung di Tan Truong Stadium Nam Dinh pada 19 Mei 2022 itu, skuad Garuda Muda memang harus mengakui keunggulan Thailand setelah ditekuk dengan skor tipis 0-1. Indonesia sebetulnya sempat memberikan perlawanan sengit kepada Thailand, sebab saat itu pertandingannya berlangsung sampai tambahan waktu karena pada masa 2 kali 45 menit berakhir imbang tanpa gol. Pada pertandingan ini, Jonathan Kemdae kerap memancing emosi para pemain Indonesia. Aksi provokatif ini pun bahkan sampai membuat Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya diusir oleh wasit. Pada pertandingan itu, Indonesia pada akhirnya memang hanya bermain dengan 8 pemain. Songche Tongcham pernah berujar kalau supporter timnas Indonesia U22 jangan datang ke laga final SEA Games 2023. Pernyataan ini pun membuat beberapa supporter timnas Indonesia U22 geram. Mereka sempat bersilaturahmi ke akun Instagram pribadinya @tatacawayo. Namun tak berselang lama, ternyata akun Instagramnya justru ada keanehan, di mana kolom komentar ditutup agar netizen tak lagi membanjiri kolom komentarnya. Skuad Garuda Muda tampil terengginas dengan menyapu bersih 4 pertandingan fase grup dengan hanya sekali kebobolan. Anak asuh Indra Syafri menutup babak penyisihan grup dengan koleksi 13 gol dan satu-satunya tim paling impresif di SEA Games 2023. Publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya turut menyoroti performa Indonesia, mengulik apa yang menjadi penyebab skuad Garuda Muda seberbahaya ini. Penampilan anak asuh Indra Syafri di SEA Games 2023 bahkan disebut ancaman tak hanya bagi sepak bola Asia Tenggara, tetapi juga wilayah Asia. Satu hal yang menarik mereka sebutkan, terginasnya Indonesia di SEA Games 2023 tak terlepas dari kegagalan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Sahari Gultom selaku pelatih kiper timnas U22 Indonesia membeberkan rahasia di balik sulitnya gawang Garuda Muda dibobol oleh lawan. Ex-kiper timnas Indonesia era 90-an tersebut menjelaskan bahwa ia tidak kesulitan membina Hernando Ari dan Adi Satrio. Akan tetapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikannya soal keseharian anak asuhnya tersebut. Ia tetap mengkontrol makanan dan jam istirahat para kiper Garuda Muda itu. Sementara untuk taktik, ia menunggu instruksi dari Indra Syafri selaku pelatih kepala. Sementara untuk meningkatkan kemampuan para kiper, Sahari menjelaskan akan melakukan diskusi. Selain itu, mereka juga menganalisa permainan-permainan lawan melalui tayangan ulang. Dari video tersebut, para kiper bisa melihat bagaimana pola serangan yang dipakai oleh calon lawan mereka di sebuah pertandingan. Dalam persiapannya menjalani laga final, pelatih Indra Syafri mempelajari betul gaya permainan Isara Sritaro dan timnya. Tim kepelatihan menganalisis dari pola permainan yang Thailand gunakan dan juga mendeteksi kekuatan dan kelemahan skuad Gajah Perang. Penjelasan Indra Syafri atas hal tersebut kemudian mendapatkan respon dari Makan Bola. Dalam artikelnya, ia menuliskan pelatih Indonesia hanya perlu 3 jam untuk melihat kelemahan Thailand. Pada final SEA Games 2023, timnas Indonesia U22 mendapatkan kejutan dari Ultras Garuda dan La Grande Indonesia. Bahkan di tempat terpisah, Pungkas dari Penghimpunan Masyarakat Indonesia di Kamboja siap mengerahkan pasukannya. Selain itu, timnas Indonesia U22 juga tak cuma menerima sokongan dari tanah air saja, sebab warga Kamboja memberikan dukungan juga. Dari mulai supir, pramusaji hingga volunteer asli Kamboja juga menyatakan dukungan buat timnas Indonesia U22. Timnas Indonesia U22 melaju ke final SEA Games 2023. Keberhasilan itu diraih setelah Garuda Muda menang 3-2 atas timnas Vietnam U22 pada babak semifinal. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak final ini menarik perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Bahkan Jokowi menyoroti secara khusus bagaimana tim asuhan Indra Syafri melaju ke final. Sepak bolanya bisa masuk ke final, meski hanya bermain dengan 10 pemain, tetapi bisa mencetak gol, mental pemenang di situ, kata Joko Widodo. Ketua PSSI Erick Thohir secara khusus datang ke Kamboja untuk memberikan dukungan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Menteri BUMN itu nampak hadir di tribun kala Garuda Muda menekuk Vietnam pada semifinal multi-event olahraga 2 tahunan itu. Tak hanya hadir di stadion, Erick Thohir juga menyambangi hotel tempat pemain menginap selama di Phnom Penh, Kamboja. Pada kesempatan tersebut, dia memberikan motivasi sekaligus suntikan semangat untuk pasukan Indra Syafri. Mengenai ini, netizen pun berterima kasih atas dukungan nyata yang diberikan mantan Presiden Inter Milan itu terhadap sepak bola tanah air. Warganet pun juga mengingatkan untuk ketum PSSI itu tak lupa memberikan bonus kepada para pemain. Timnas Vietnam U22 telah dipermalukan timnas Indonesia U22 dengan skor tipis 2-3 pada laga semifinal. Media Vietnam Swadok Vien pun sangat menyesali kekalahan The Golden Star Warriors dari timnas Indonesia U22.
Kekecewaan Swadovian itu pun disampaikan langsung melalui jurnalisnya yakni Doan Min Swong. Sang jurnalis menyebutkan jika pemain timnas Vietnam U22 tergesa-gesa. Punggawa The Golden Star Warriors muda tidak memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah bek kiri timnas Indonesia diusir wasit. Namun ia enggak menyalahkan tim besutan Philippe Troussier itu. Meski di lain sisi, ia mengakui kekalahan dari timnas Indonesia U22 itu sangat menyakitkan. Doan Min Swong pun memberikan saran kepada timnas Vietnam. Ia menekankan agar pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier dan jajarannya dapat membangkitkan mental dan semangat anak asuhnya. Atas unggahan video di kanal YouTube pribadinya yang memperlihatkan gestur jempol terbalik saat layar menunjukkan bendera Thailand dan Malaysia, pemain keturunan Indonesia Sandi Walsh mendapatkan serangan dari netizen Malaysia dan Thailand. Terkait masalah tersebut, Sandi akhirnya buka suara. Dia mengaku cukup kaget mendapatkan reaksi yang keras tersebut dari netizen. Menurutnya sepak bola harus dibangun dengan rivalitas yang sehat. Walsh lantas menjelaskan jika dia cukup memiliki kedekatan dengan Malaysia dan Thailand. Dia pun mengajak agar rivalitas tetap berjalan normal dengan tidak melakukan serangan yang berlebihan. Sintayong memamerkan momen foto bareng dengan pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Ia pun mengunggahnya di akun Instagram pribadinya @sintayong7777. Postingan tersebut ternyata mampu mengundang respon dari netizen di kolom komentar. Tak sedikit dari netizen yang gagal fokus foto Sintayong dan Hajime Moriyasu. Mereka mendoakan kalau kedua pelatih ini bakal lolos dari grup D Piala Asia 2023.